Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini pada maghrib kita bisa yang pertama silaturahim. Kami diizinkan untuk bersilaturahim sekaligus tawasau bil haq, tawasau bis sabar kepada jamaah, khususnya para pengurus, yang saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah memberikan kesempatan untuk tawasau bil haq, tawasau bis sabar, yang merupakan kewajiban sesama orang beriman. Tidak mesti orang yang lebih berilmu kepada orang yang sedikit ilmunya, tapi bisa jadi sebaliknya. Sebagaimana baginda Rasul SAW pernah minta untuk dibacakan Al-Quran kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud semula menolak. Bagaimana saya membacakan Al-Quran sementara Al-Quran itu diturunkan kepada engkau ya Rasul? Jadi tidak pantas mengajari orang yang lebih berilmu. Tapi memang kata Rasulullah, saya ingin mendengarkannya dari orang lain. Jadi nasihat itu bisa diberikan kepada orang yang ilmunya kurang, kepada ilmunya yang lebih banyak. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim meskipun saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya berbekal semangat ingin silaturahim sekaligus kita mengenang kehidupan baginda Rasul SAW. Kalau kita cerita tentang baginda Rasul, Pak, nggak pernah ada habisnya. Sebagaimana para sahabat, kalau mereka lagi ngumpul, hampir tidak ada yang mereka ceritakan kecuali tentang baginda Rasul. Ada seorang sahabat namanya Mughirah bin Syu'bah. Orangnya tinggi besar, tangannya ini lebar. Beliau ini merupakan salah satu sahabat yang sering disebut-sebut. Kalau kita baca hadis, kita baca sirah, itu sering disebut Mughirah bin Syu'bah. Cuma beliau ini bukan dari kalangan keluarga beliau Rasulullah. Tapi setiap kali beliau ini ketemu atau ada kesempatan untuk berbangga di hadapan para sahabat yang lain, Mughirah bin Syu'bah ini akan mengatakan bahwa orang yang terakhir menyentuh bahkan mencium Rasulullah, ini orangnya. Ini dibanggakannya sama Mughirah bin Syu'bah. Kenapa? Waktu Rasulullah sudah mau dimakamkan, mau ditutupi dengan tanah. Waktu beliau meninggal itu mau ditutupi dengan tanah, cincinnya dijatuhkannya ke kuburan, ke bawah, jatuh. Sebentar dulu, aku mau ambil cincinku dulu. Begitu dia turun, kesempatan mencium Rasulullah yang terakhir. Jadi siapa yang paling terakhir mencium Rasulullah, ini orangnya namanya dia. Dan ini sering diceritakan oleh Mughirah bin Syu'bah. Kenapa? Karena seringnya kita menyebut sesuatu itu tanda bahwa kita mencintai sesuatu itu. Bapak kalau punya anak, di antara 3 orang anaknya misalnya, ada berapa orang anak kita, Pak? 4 orang, 3 orang. Kadang-kadang ada aja tuh yang lebih kita sukai, sering kita sebut-sebut. Kalau almarhum Pak Muharram yang sering disebut-sebutnya si Hamdan, Pak Bupati kita dulu, sering disebut-sebutnya Pak Hamdan. Sering kalau cerita, belum arti saya berapa kali Pak Muharram sudah cerita tentang anaknya yang satu ini. Itu juga ceritanya. Tapi itu tanda bahwa kita mencintai sesuatu. Jadi salah satu tanda kita mencintai baginda Rasul SAW adalah seringnya kita mengulang-ulang menyebut nama beliau. Kenapa? Karena betapa besarnya
hutang budi kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika Sayyidina Jibril berdoa dan kemudian diaminkan oleh Rasulullah, salah satunya itu adalah al-bakhil, kata apa namanya, sampai disebutkan oleh Rasulullah itu al-bakhil, orang yang kikir itu adalah man dzukirtu indahu lam yusalli alayya, orang yang disebut namaku di sisinya tapi dia tidak mau bersolawat. Solawat aja nggak mau Pak, apalagi nyumbang duit. Gimana nggak kikirnya itu? Kenapa? Karena betapa besarnya hutang budi kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi saya kemarin waktu diskusi dengan pengurus Pak Haji Maming, saya usulkan, Pak, kita bahas tentang Sirah Nabawiyah saja, supaya muncul kerinduan kita kepada beliau, tumbuh kecintaan kita kepada beliau. Kenapa? Karena sering kita sebut. Semakin sering kita menyebut nama beliau, semakin muncul kecintaan kita kepada beliau. Dan semakin paham kita kenapa perlunya kita bersalawat kepada beliau. Jangankan kita Pak yang punya hutang budi, Allah saja pemilik alam semesta itu bersalawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersalawat, malaikat bersalawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara nabi yang 124.000, tidak ada nabi yang lebih afdal, lebih utama daripada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini beruntung Pak, dapat nabinya yang paling utama. Nah, kita dalam rangka juga tahadduts bin ni'mah, mensyukuri nikmat Allah itu salah satunya adalah fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kita dapat nikmat, kata Imam Malik, kalau beliau pengajian, dulu Imam Syafi'i, permadaninya bagus Pak, mungkin kayak gini lah kira-kira. Kata murid-murid beliau bertanya, wahai Imam, ini bagus-bagus betul, kalau engkau pengajian nih permadaninya mahal-mahal kayaknya nih. Kata Imam Malik, itu adalah bagian dari tahadduts bin ni'mah. Kalau Imam baca Wadduha, di ujung Wadduha itu ada fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu yang engkau diberikan oleh Tuhanmu itu, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ceritakan, ulang-ulang. Saking gembiranya nih kita, sudah tahu kita nih punya ambal baru atau punya mobil baru atau apapun yang baru yang kita suka, ya kita ceritakan. Tujuannya bukan ingin pamer, tujuannya bukan ingin dipuji orang, tapi tujuannya kita suka nikmat yang diberikan oleh Allah itu kelihatan bekasnya, dilihat oleh orang, oh dapat nikmat dia dari Allah, bersyukur dia. Nah, jamaah rahimakumullah, salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah dan merupakan nikmat yang paling besar bagi umat Islam pada saat ini adalah Allah berikan kepada kita kesempatan menjadi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setuju Pak kira-kira kita Pak? Pengajiannya kita berseri aja Pak ya. Nabi Muhammad dari kecil dan seterusnya. Nah, pada bagian awal ini al-qasmul awal, muqaddimat, bagian muqaddimat ini di sini para ulama menerangkan tentang ahammiyatus sirah an-nabawiyah fi fahmil Islam. Jadi bagaimana ahamiyah atau pentingnya, urgensinya kita belajar tentang sirah nabawiyah dalam memahami Islam. Kata para ulama, salah satunya ada seorang ulama Timur Tengah, Sayyid Ramadan Al-Buti. Saya sempat waktu ada orang Palestina datang ke sini. Orang Palestina itu daerah kalau sekarang ini kan Syam, Yordan, Palestina, Syria. Nah, Syria, beliau ulama Syria, Sayyid Ramadan Al-Buti. Nah, saya tanyakan, gimana kedudukan Sayyid Ramadan Al-Buti? Wah, ini ulama paling besar, ulama paling berpengaruh, dia bilang, di Timur Tengah. Baru meninggal kira-kira mungkin 2 tahun yang lalu lah mungkin. Ini ulama Syiah. Ada lagi anaknya yang saya kagumi juga, itu namanya Tariq Ramadan Al-Buti.
dosen di Inggris. Nah, jadi dosen di Inggris masih hidup, Pak. Dia pernah berdebat melawan Presiden Prancis. Waktu itu masih presidennya Sarkozy namanya. Debat pakai bahasa Prancis, Pak. Jadi dia ini kalau debat di Al Jazeera debatnya pakai bahasa Inggris. Kalau di Prancis melawan Presiden Prancis debatnya bahasa Prancis. Apa yang dia debatkan? Tentang burqa, tentang hijab, jilbab. Kan di Prancis itu luar biasa. Orang nggak boleh pakai pakaian Muslim, menutup aurat tuh nggak boleh. Nah, ini dia mempertahankan dari konteks ilmiah, sains. Jadi menarik debatnya itu. Jadi maksud saya bukan orang sembarangan, anaknya aja luar biasa. Yang namanya Thariq Ramadan, meskipun anaknya lebih cenderung ke arah ilmu umum, ilmu filsafat gitu ya, bukan ilmu yang agama. Nah, Thariq Ramadan Al-Buti ini punya istri anak dari Hasan al-Banna, seorang ulama di Mesir yang dulu pernah menjadi salah satu tokoh pergerakan. Jadi istilahnya di kita ini kiai nikah dengan anaknya kiai. Ya, anaknya juga begitu juga. Ada lagi nama anaknya beliau itu namanya Syekh Taufik. Nah, itu agak lebih cenderung ke agama. Kalau Thariq ini lebih cenderung ke umum ininya, tapi sama semangatnya untuk membela Islam. Nah, beliau menulis tentang buku sirah yang menurut saya luar biasa. Karena beliau ini memadukan antara kekuatan fikriyah beliau sebagai dosen, doktor, dan kekuatan ruhiyah. Jadi sufinya masuk juga beliau ini. Luar biasa. Kata beliau, laisal gharadu min dirasati sirah an-nabawiyah mujarradal wuquf 'alal waqa'i at-tarikhiyah, kata beliau. Kita mempelajari tentang sirah nabawiyah ini tidak semata-mata mempelajari sebagaimana murni kita mempelajari tarikh, sejarah at-tarikhiyah, kata beliau. Kalau kita belajar sejarah, Pak, sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, siapa tokoh-tokohnya? M. Yamin, Bung Karno, Bung Hatta, dan seterusnya. Itu sejarah. Atau kita belajar tentang sejarah kerajaan Majapahit, ada Gajah Mada, Hayam Wuruk, Tribhuwana Tunggal Dewi, macam-macam. Atau kita belajar tentang sejarah Perang Dunia Kedua, bagaimana Amerika, bagaimana Australia, dan seterusnya. Itu sejarah. Atau kita belajar tentang sejarah kuno, prasejarah, prehistorik, macam-macam teorinya itu, Pak. Kalau kita belajar tentang sejarah manusia, ini menarik. Kita mengatakan manusia pertama kan Nabi Adam, Pak. Kira-kira berapa jaraknya antara Nabi Adam dengan kita sekarang? Ada ahli yang memperkirakan jaraknya hanya sekitar antara 10-an ribu tahun. 10-an ribu tahun aja, Pak. Sementara yang namanya Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Jawa, di Trinil itu, di Wajak apa namanya itu ya, itu usianya 300.000 tahun. Belum lagi kita bicara tentang Homo Neanderthal yang di daerah Eropa. Kalau dilihat dari sisi penampakannya mirip-mirip orang bule sekarang. Nah, itu kalau kita bicara sejarah, Pak. Sejarah yang terjadi di masa lampau itu sejarah biasa, at-tarikhiyah, kata beliau. Tapi kalau kita belajar tentang sejarah sirah nabawiyah, itu kata beliau tidak semata-mata sebagaimana kita belajar sejarah biasa. Au jamalu minal qasas wal ahdath, atau ada kisah-kisah yang indah tentang masa lalu.
fala yanbaghi an na'tabira dirasat fiqh sirah an-nabawiyah min jumlati dirasat at-tarikhiyah. Jadi belajar tentang sejarah Nabi ini Pak, beda sama sekali nilainya dengan belajar sejarah-sejarah biasa. Karena di sini kata beliau, bahkan beliau membandingkan lagi, sya'nuha kasya'nil itla ala sirati khalifah minal khulafa au ahdun minal uhud at-tarikhiyah al-ghabirah. Atau kalaupun dibanding-bandingkan lagi dengan sejarah khilafah, sejarah khalifah-khalifah setelah beliau, itu berbeda nilainya kata beliau. Jadi beliau ingin menunjukkan dulu yang mau kita baca ini Pak, bukan sesuatu yang biasa, bukan sejarah biasa. Kenapa kata beliau? Ayatasawwarul muslim al-haqiqatul islamiyah fi majmu'uha mutajassidah fi hayati sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kata kuncinya Pak. Kenapa kita belajar sirah nabawiyah ini berbeda dengan kita belajar sejarah biasa? Karena kata beliau, sesungguhnya mempelajari tentang sirah nabawiyah ini adalah untuk memberikan gambaran kepada seorang muslim tentang tentang hakikat Islam itu sendiri, dan secara keseluruhan tentang Islam yang berwujud dalam kehidupan seorang yang namanya Nabi Muhammad SAW. Jadi bedanya dengan sejarah biasa, kenapa Pak? Bedanya adalah kalau kita belajar tentang sirah nabawiyah, kita belajar tentang Islam yang berwujud dalam seorang bentuk manusia, dalam bentuk seorang manusia. Jadi Nabi Muhammad ini Pak, uniknya tidak ada orang di dunia ini yang diam atau bicaranya, tunduk atau tengadahnya, berjalannya, atau apapun yang beliau lakukan, kecuali semuanya menjadi hukum. Apakah dia wajib? Apakah dia sunnah? Apalagi Pak? Mubah? Terus makruh atau haram? Nah, ini kalau kita belajar fikih muncul 5. Cuma ada juga mengatakan kalau kita mubah, sebenarnya nggak ada istilah mubah. Kenapa? Karena kalau kita melakukan sesuatu yang boleh, ditanya dulu, boleh ini halal atau haram? Halal. Melakukan yang halal itu ibadah. Ibu-ibu atau bapak-bapak misalnya mencium istrinya atau bermesraan, bercengkerama dengan istrinya, itu boleh mubah atau enggak? Mubah. Tapi kalau itu menghilangkan atau menjauhkan dari yang haram, maka nilainya adalah ibadah. Jadi katanya nggak ada istilah mubah. Kalau enggak dia wajib atau sunnah. Kalau enggak ya makruh atau malah haram. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau kita melakukan yang sunnah, kemudian itu menjauhkan kita dari sesuatu yang haram atau makruh, maka itu nilainya ibadah. Enak jadi orang Islam itu Pak, semua jadi ibadah. Senyum aja bisa ibadah. Tabassamu kali akhika sedekah. Senyum saja kepada saudara kita adalah sedekah. Nah, segala peri kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya itu mutajassidah, menjadi jasad seseorang tuh kelihatan Islam itu terwujud dalam bentuk seorang manusia. Jadi Islam itu bukan agama utopia kata orang. Utopia itu artinya sesuatu yang sifatnya khayalan. Ada Pak indah luar biasa, begini keindahan akhlaknya, begini orangnya baik Pak. Tapi dongeng. Ada nggak Pak Bapak dapatnya kayak gitu? Ceritanya luar biasa, ceritanya menarik, ceritanya indah. Ada nggak Pak? Kalau saya kecil dulu suka baca, nih mohon maaf kalau ada yang ini ya. Ini kita belajar tentang agama kita sebenarnya. Ada cerita pewayangan misalnya. Banyak hikmah-hikmah yang terkandung dalam cerita pewayangan itu Pak.
Kita harus akui bahwa memang kita belajar tentang filosofi kehidupan banyak dalam tokoh-tokoh pewayangan. Kepada misalnya Semar, itu apa filosofinya? Apa mendem jero, apa namanya itu? Ada yang apa, Bu? Nah, banyak hikmah-hikmahnya, Pak. Tapi apakah dia tokoh yang betul-betul hidup dalam kehidupan? Kita nggak tahu. Apakah itu betul ada atau hanya merupakan khayalan dari seorang penulis cerita yang jenius. Nah, bedanya dengan Nabi kita Muhammad SAW, dia ini majmu'uha, keseluruhan hikmahnya itu, Pak, filosofi kehidupan yang beliau ajarkan itu mutajassidah fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam, berwujud dalam bentuk orang. Paham bedanya ya, Pak ya? Kita dengar cerita pewayangan, kita dengar cerita tentang Cinderella kah, apakah, macam-macam cerita itu kan, tapi tidak ada bentuknya, tidak ada orangnya. Nah, kata beliau di sini, kenapa dia menarik, khusus Nabi Muhammad ini, Sirah Nabawiyah ini, karena dia merupakan tokoh yang betul-betul hidup dalam kehidupan kita. Fahmuha mabadi'u wa qawa'idu wa ahkaman mujarradah fid dhahn. Jadi kata beliau di sini, memahami tentang Sirah Nabawiyah ini merupakan mabadi', prinsip-prinsip kehidupan, wa qawaid, dan kaidah-kaidah kehidupan, wa ahkaman, dan juga hukum-hukum kehidupan. Kita ini kan masih nyari hukum, Pak. Kehidupan ini pasti harus ada hukum. Kalau nggak ada hukum, kacau kehidupan. Hukumnya aturan. Kalau masing-masing orang ingin bergerak, bertindak sesuai dengan keinginannya, rusak dunia ini. Kita lampu merah nih, Pak. Di negara kita lampu merah artinya berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning coba jalan. Siap-siap. Nah, ada juga yang bilang jalan. Kalau ada negara lain misalnya, Pak, dia punya aturan lampu hijau jalan, berhenti, lampu merah malah jalan, lampu kuning tambah ngebuti. Nah, gimana, Pak, kira-kira, Pak? Aturannya beda dengan kita. Begitu dia datang ke tempat kita, Pak, tabrakan. Kenapa? Karena punya hukum, punya aturan sendiri. Nggak bisa. Harus ada hukum, harus ada peraturan yang bisa disepakati oleh orang kebanyakan. Minimal orang yang ada di tempat itu. Nah, Nabi Muhammad SAW membawa aturan itu, Pak. Aturan dan norma-norma. Nah, kalau di Indonesia hukum apa kita? Kalau saya dulu punya teman, sahabat, ustadz saya dulu, beliau, saya tanya, ustadz ini hafal Quran, lulusannya apa? Syariah, kata beliau. Saya bilang, katanya sekolahnya di UI, Universitas Indonesia, Syariah Belanda, dia bilang. Oh, pantesan, saya bilang. Syariah Belanda maksudnya, Pak, KUHP. Yang dipelajarinya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ini beliau SAW membawa hukum. Jadi yang pertama kata beliau, inna dirasatus sirah an-nabawiyah laisat sawa amalut tatbiqi. Bukanlah, sesungguhnya kita mempelajari sirah nabawiyah ini bukanlah hanya sekedar, kata beliau, mempelajari tentang perbuatan-perbuatan yang sifatnya alamiah, yang di situ tajsidul haqiqatul islamiyah kamilah. Kita bisa mempelajari tentang hakikat Islam yang menyeluruh, sempurna, kamil. Fi mithluha al-a'la Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di situ ada contoh yang paling agung, contoh yang paling tinggi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau kita mau menemui contoh yang paling hebat Pak, dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, ada nggak Tuhan berikan kepada kita contoh tentang teladan yang paling baik? Misal yang paling baik itu yang ada cuman di kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi hayati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pertama kata beliau yang mungkin merupakan sesuatu yang perlu untuk kita pahami. Beberapa al-ahdaf kata beliau, tujuan-tujuan kita dalam mempelajari sirah nabawiyah. Apa tujuannya kita belajar sirah nabawiyah, Pak? Yang pertama kata beliau, fahmu syahsiyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nabawiyah. Kita mempelajari, memahami tentang syahsiyah, tentang kepribadian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, min khilali hayatihi wa zurufihi allati 'asha fiha. Kata beliau, dari segi kehidupan beliau, kondisi beliau dalam kehidupan menjalankan aktivitas beliau keseharian. Ini kita harus paham. Kenapa Nabi begini ya? Kenapa kalau Nabi bangun langsung ingat la ilaha illallah atau mengingat Tuhannya, tidak ingat kerjaan atau hal-hal sifatnya duniawi, langsung ingat Allah beliau. Mau tidur ingat Allah juga. Wudu misalnya beliau kalau mau tidur, kan nanti batal kita, sudah batal nanti pas tidurnya, tapi pas menjelang mau tidur berwudu. Kenapa kita melakukan demikian? Karena contohnya Nabi kita berwudu sebelum tidur. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, beliau ini senantiasa menjaga wudu. Tidaklah orang yang memelihara wudu, kata beliau, illal mu'min, kecuali dia adalah orang beriman. Habis batal wudu lagi, ke toilet lagi, wudu lagi. Saya kadang-kadang pernah perhatikan ada seorang teman, habis dia sholat ke WC dia. Saya bilang sayang betul, harusnya kalau mau ke WC, ke toilet, buang air kecil, masuk ke toilet, setelah buang air kecil, wudu. Habis wudu, sholat, kemanapun kita jalan masih dalam kondisi berwudu. Untung kita menjaga wudu sebagaimana perintah Rasulullah SAW. Nah, syakhsiyah beliau, kepribadian beliau, inilah yang menjadi contoh dan perlu kita fahami dari sisi kepribadian. Wa zurufihi, dan kondisi-kondisi beliau, allati 'asha fiha, yang beliau hidup di dalamnya. Litakid anna Muhammadan alaihi salawat wassalam lam yakun mujarradan abqariyatihi baina qaumihi. Jadi beliau ini Pak, tidak semata-mata kita melihat beliau sallallahu alaihi wasallam ini kehidupannya kan luar biasa Pak. Biasanya orang hebat itu otaknya pintar, cerdas, jenius. Tapi kata beliau di sini, kata pengarang buku ini, lam yakun mujarradan abqariyah. Ini bukan semata-mata kecerdasan beliau sebagai seorang manusia biasa. Walakinnahu qabla dzalika Rasulullah ayyadahu Allahu biwahyi min indihi wa taufiqi min ladunhi. Jadi kecerdasan beliau ini Pak, otak beliau ini encer, cerdas, jenius. Itu bukan semata-mata jeniusnya karena beliau jenius manusia biasa, tapi jenius yang ditopang, yang didukung oleh wahyu dan taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Pak Taufik di sini ya? Enggak ada ya? Taufik. Ya, sering banget kita ini menyebut wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Sebenarnya wal hidayah wa taufik dulu, Pak. Karena hidayah inilah yang dicari orang. Bukan ibu hidayah, ada ibu hidayah belakang. Enggak ada ya. Hidayah ini huda, petunjuk. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang bertakwa. Petunjuk itu apa, Pak? Kalau kita boleh bahasakan sederhana ya, Pak. Ini bahasa sederhana aja. Kalau Bapak di jalan raya mau ke luar kota misalnya, ada petunjuknya. Arah Samarinda ke sana. Arah ke Segah ke sana. Arah ke Kelai kemana? Itu kan namanya petunjuk. Ya kan, Pak? Kalau kita ikuti petunjuk itu sampai kita kepada tujuan, itu namanya petunjuk. Tapi belum tentu kita, Pak, sudah paham petunjuknya ke arah sana. Kalau kita tidak punya kekuatan atau kemampuan untuk ke arah sana, nggak akan sampai kepada tujuan. Maksudnya gimana? Kita punya mobil, bensinnya habis, bisa nggak sampai ke Samarinda? Nggak bisa, Pak. Bensin nggak ada. Ban bocor, bisa nggak? Nggak bisa. Sudah tahu nih arah Samarinda belok kiri, kalau lurus ke Segah. Di Labanan tuh kan, Pak, lurus ke Segah, kiri ke Kelai ke arah Samarinda. Itu hidayah namanya, Pak, petunjuk. Tapi kalau tidak ada taufiknya, tidak ada yang mendukung kita, tidak ada yang mengarahkan kita, tidak ada yang membuat kita bisa mengikuti petunjuk itu, maka tidak akan sampai kita kepada tujuan itu, Pak. Itu namanya taufik. Makanya kata Rasulullah SAW dalam tafsir Ibnu Katsir, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan." Kalau Allah menghendaki kebaikan atas diri seseorang, yuwaffiquhu li'amalis shalihi wa yaqbiduhu alaihi. Allah akan membuat dia diberikannya taufik untuk melakukan ibadah. Hadisnya ini sebenarnya berkaitan dengan firman Allah dalam surah ke-9 surah Taubah ayat 105, Pak. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Wa qul i'malu, dan beramallah kalian, bekerjalah kalian, maka Allah akan melihat, Rasul akan melihat, orang beriman akan melihat. Kata-kata wa qul i'malu, beramallah kalian, itu ditafsir oleh Ibnu Katsir dengan hadis tadi, Pak. Kalau Allah menghendaki kebaikan atas diri seseorang, kata Rasulullah, ista'malahu qabla mautihi. Kalau Allah menghendaki kita baik, Pak, ini kita nggak tahu baik atau enggak. Tapi kalau Allah kehendaki kita baik, maka Allah akan menjadikan kepada kita ini ista'malahu. Sahabat bingung. Ya Rasulullah, wa kaifa yasta'miluhu? Ya Rasul, bagaimana caranya Allah membuat kita bekerja untuk Allah, kita beramal untuk Allah? Bagaimana caranya? Istamala ini, Pak, kalau kita punya duit 1 miliar, kita bikin usaha. Kemudian usaha ini kita merekrut 10 orang pegawai. Kita mempekerjakan 10 orang pegawai, itu namanya istamala, mempekerjakan. Jadi kata sahabat, bagaimana caranya Allah mempekerjakan kita? Kata Rasulullah SAW, bagaimana Allah mempekerjakan kita? Yasta'miluhu wa yuwaffiquhu li'amalis shalih wa yaqbiduhu alaihi. Allah akan membuat dia bekerja dengan taufik dari Allah. Taufik ini kita sebenarnya malas, Pak, mau ikut pengajian, tapi diajakin sama pengurus masjid, duh, nggak enak juga kita nih mau pengajian. Yaudah, diajakin sama Pak Haji Anwar, nah ikutlah. Itu taufik, Pak. Kita malas-malasan, kemudian kita didorong oleh orang yang mau ikut. Sampai ada, saya baca riwayatnya, ada riwayat Imam Ahmad ditanya, wahai Imam, bagaimana pendapat engkau tentang orang yang ikut pengajian, tapi sebenarnya dia tidak ikhlas karena Allah? Mungkin dia nggak enak dengan tetangganya, mungkin dia nggak enak sama gurunya, atau apapun alasannya. Apa kata beliau? Teruslah dia mengerjakan perbuatan itu
sampai kemudian keberkahan dari ilmu itu akan menuntun dia untuk menjadi orang yang ikhlas. Aduh, nggak ikhlas kita nih mau pengajian, dosa aja pengajian. Enggak ikhlaskah? Ikhlas lebih baik lagi, ikut aja pengajian. Karena nanti keberkahan dari ilmu, keberkahan dari kita i'tikaf di masjid, keberkahan dari kita mengaji ilmunya Nabi Muhammad SAW, itu yang akan menuntun kita, Pak. Yuwaffiquhu li amalis sholih tadi. Dan kalau orang itu bekerjanya sudah, beramalnya sudah, kebiasaannya sudah untuk Allah, maka nanti Allah akan wa yaqbiduhu alaihi. Allah akan matikan dengan cara seperti itu. Saya Jumat berapa ya waktu yang lalu, 2 pekan yang lalu kalau nggak salah, lihat WA, ya Allah, saya bilang wali kota Bandung meninggal. Meninggalnya itu di hari Jumat. Di hari Jumat setelah beliau sholat sunnah 2 rakaat. Saya terus terang nggak tahan meneteskan air mata. Kok bisa ada orang bisa meninggal semulia itu? Habis sholat sunnah 2 rakaat dipanggil oleh pengurus masjid, silahkan Bapak Wali Kota naik mimbar. Baru berjalan pingsan, tidak lama kemudian meninggal. Dalam keadaan berwudu, dalam keadaan beribadah, dalam keadaan i'tikaf, dalam keadaan di hari Jumat, apalagi lah macam-macam, Pak. Subhanallah. Kira-kira bisa enggak kita begitu, Pak? Rasanya ya tadi, Pak, yuwaffiquhu tadi. Allah berikan taufik kepada beliau. Kenapa? Karena kebiasaan beliau mungkin ya begitu. Rajin ke masjid bolak-balik, pengajian bolak-balik, jadi khotib bolak-balik, sholat Jumat rajinnya beliau juga. Jadi kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaqbiduhu alaihi. Dimatikan dalam keadaan sebagaimana kebiasaan beliau hidup. Jadi ketika kita menemukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan tadi, memang beliau berikan penjelasan-penjelasan tentang bagaimana cara kita hidup yang baik. Bagaimana cara kita mencapai tujuan kita tadi, yaitu untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli sya'ni syu'unil hayatil fadilah, yaitu dalam setiap sisi kehidupan beliau yang utama. Jadi kehidupan Nabi itu nggak ada yang biasa-biasa, Pak. Semuanya luar biasa. Jadi ketika ada sahabat Ibnu Umar dan lain-lain datang kepada Ummul Mukmin Aisyah radhiyallahu anha, wahai Ummul Mukmin, di antara kehidupan baginda Rasul ada nggak yang menurut kau ajaib? Nangis Ummul Mukmin Aisyah, Pak. Kata Ummul Mukmin, semua perbuatan Nabi itu ajaib, nggak ada yang nggak ajaib. Nangis beliau mengingat kembali kehidupan bersama baginda Rasul. Tidak ada yang tidak ajaib. Jadi memang orangnya luar biasa. Beliau ini pernah ada setan yang menyerupai jadi manusia. Ketika orang-orang Quraisy lagi rapat di Darun Nadwah mencari apa caranya supaya dakwahnya Muhammad ini dihentikan. Ada yang usul, buang aja dia jauh-jauh. Datang setan iblis berbentuk manusia. Jangan, kalau kamu buang dia akan berkumpul dengan orang, ketemu orang itu lihat wajahnya dia aja sudah terpengaruh. Gak usah ngomong, Pak. Nabi kita Muhammad SAW gak usah beliau bicara, bertemu saja, melihat wajah beliau saja orang sudah terpengaruh, apalagi bicara. Beliau pernah membacakan surah Yasin. Ada orang utusan dari Habasyah, pendeta, datang mereka ke Mekah ingin mencari informasi apakah betul ada orang yang mengaku Nabi di Mekah. Begitu datang, nggak banyak, nggak lama berkesahannya, Pak, baginda Rasul SAW membacakan surah Yasin sampai tuntas, dari Yasin sampai
83 ayat. Selesai, masuk Islam. Bingung Abu Jahal. Kalian ini diutus jauh-jauh, belum pernah aku temukan ada utusan paling bodoh sebodoh kalian ini. Nggak sempat bicara macam-macam, baru ketemu dengan Muhammad, langsung masuk Islam. Itu hebatnya Nabi, Pak. Jadi kalau ada orang ketemu Nabi nggak masuk Islam, itu kelewatan kafirnya, Pak. Karena kalau orang masih hatinya lurus, hatinya baik, siapapun pasti terpengaruh dengan beliau. Ada lagi dalam kisah yang lain, beliau, itu kisah fenomenal juga, ketika orang lagi ribut di pinggir Ka'bah, kemudian beliau datang tanpa bicara apapun, langsung membaca sholat Toha. Toha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Bukan Toha, maaf. An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kayak indah. Apalagi yang mengucapkan beliau. Semua orang yang ngobrol di pinggir Ka'bah, Pak, terdiam semuanya. Tidak ada yang berani bicara sepatah kata pun. Sampai beliau di akhir ayatnya itu fasjudu lillahi wa'budu, beliau sujud sejadah. Beliau sujud sejadah, semua orang yang mendengarnya itu, Pak, sujud sejadah semuanya. Tanpa kecuali. Sampai tersiar kabar di daerah Habasyah, sahabat-sahabat yang sudah terlanjur masuk ke hijrah ke sana, itu mengira orang Makkah semuanya masuk Islam. Gara-gara kisah ini, Pak. Wih, orang Makkah udah masuk Islam, ikut Nabi sujud. Padahal ini karena kekuatan baginda Rasul SAW, yang beliau ini tidak ada yang tidak ajaib dalam kehidupan beliau. Makanya sahabat itu, Pak, mau bersama Rasulullah terus. Kalau ada perang, pulang perang, yang dicari bukan anaknya, ayahnya, suaminya, bukan. Yang dicari Rasulullah masih hidup nggak? Hidup, alhamdulillah. Bayangkan, ada nggak orang begitu itu? Sampai kata Abu Sufyan, tidak pernah aku temukan ada orang diperlakukan oleh sahabatnya sebagaimana Muhammad diperlakukan oleh sahabatnya. Gimana dilihat sama Abu Sufyan? Rasulullah ini, Pak, meludah. Meludah ke bawah. Sahabat langsung nangkap meludahnya. Diapain, Pak? Tabarruk namanya. Tabarruk, mencari berkah. Nah, ini juga kadang-kadang di pesantren dicontoh juga seperti itu. Bekas kobokan kiai diminum gitu kan. Nah, ini kan kadang-kadang kita nggak tahu juga. Ya memang orang pendapatnya beda-beda ya. Ini tabarruk dengan kiai katanya. Nah, kalau tabarruk dengan Rasulullah memang luar biasa. Beliau itu ludahnya aja harum. Peluhnya, Pak. Beliau lagi kecapean, tebarin dekat pohon. Peluhnya keluar. Datang sahabiah perempuan bawaan apa namanya itu? Botol minyak parfum. Dikumpulin keringatnya. Bu, ibu-ibu pernah nggak suaminya main bulu tangkis, pulang ke rumah, keringatnya tuh ibu kumpulin, ibu peras, diperas, baru masukkan botol, Bu, diamkan 3 hari. Jadi gimana tuh? Rasulullah, Pak, jadi parfum. Bahkan ada sebuah kisah, tapi ini dhaif. Nah, cuman dhaif bukan maudhu ya, kalau maudhu palsu. Ketika suatu malam Rasulullah mau keluar rumah, rupanya dingin betul di luar. Akhirnya beliau ngambil bejana, mohon maaf, beliau pipis di situ. Tutup, taruh ranjang di sudut ruangan. Begitu beliau besoknya mau buang, cari-cari mana kayak air yang tadi malam itu. Ada pembantu beliau perempuan, ditanyain mana, sudah kuminum, dia bilang. Ketawa Rasulullah sampai gerahnya kelihatan. Kata Rasulullah, kamu tidak akan pernah sakit perut seumur hidup, kata beliau. Dan betul nggak pernah sakit seumur hidup, Pak. Meskipun ceritanya dhaif ya, tapi bayangkan, Pak, Bapak melihat kencing aja ini kan, mohon maaf ya, kira-kira jijik nggak? Minum menciumnya aja mungkin kita ketawa sudah. Bagaimana mulianya jasadnya baginda Rasul itu, Pak.
Jadi orang yang seperti itulah yang sedang kita ceritakan ini, Pak. Dan orang itu bukan orang lain, orang itu nabi kita. Orang itu yang merindukan kita. Wudittu li ikhwani, kata baginda Rasul, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara engkau ya Rasul? Bal antum ashabi, enggak, kalian itu adalah saudara, bukan saudaraku kalau saya sebut, tapi adalah sahabatku. Loh, siapa saudaraku itu? Saudaramu itu ya Rasul. Saudaraku itu, kata Rasulullah, orang-orang yang hidup setelah kalian nanti, mereka tidak pernah bertemu dengan aku, mereka hanya mendapati lembaran-lembaran saja, lembaran Al-Quran, lembaran hadis, lembaran sirah nabawiyah, tapi dia cinta kepadaku. Ini yang dicintai Rasul, ini yang dirindukan oleh baginda Rasul SAW. Kira-kira Pak, kalau kita terbuka sedikit seperti ini, rindu nggak dengan orang itu Pak? Orang ini merindukan kita Pak. Orang ini mencintai kita. Sampai waktu beliau masih hidup sudah diprediksinya nanti ada orang model-model kayak kita. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang itu. Yang orangnya ini, kata Rasul, belum pernah ketemu dengan aku, mimpi juga belum pernah, tapi dia cinta, dia sebut-sebut terus nama Nabi Muhammad karena dia merasa banyak betul hutang budinya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajar kalau kita mencintai beliau. Yang pertama, beliau ini hutang budinya banyak kita kepada beliau. Kita dengan orang tua, kenapa kita cinta dengan orang tua? Kenapa kita sayang dengan orang tua? Karena tanpa jasa orang tua kita nggak bisa jadi seperti sekarang, Pak. Kan wajar kalau kita cinta dengan orang tua kita. Yang kedua, kita mencintai seseorang, kita mencintai sesuatu karena ada kelebihan di dalam diri sesuatu itu. Ibu-ibu sayang sama suaminya, ganteng, kayak apa namanya, Sarukan, ya Bu. Ganteng suaminya kayak Sarukan dalam jarak 1 kilometer. Dilihat dari jarak 1 kilometer katanya. Jadi begitu dilihat, wih, Sarukan ini. Begitu dilihatin, wah bukan ternyata. Kenapa orang mencintai sesuatu? Karena ada kelebihannya. Apakah dia ganteng, apakah dia cantik, ataukah dia punya kelebihan apa? Di sini dikatakan beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki al-hayatul fadilah, kehidupan yang utama. Pokoknya tokoh apapun yang ideal pasti Rasulullah sudah. Suaranya bagus Rasulullah. Kalau pemberani Rasulullah. Kalau hebat berlari Rasulullah. Apalagi pokoknya adu aja semuanya Rasulullah. Mau beradu Rasulullah. Mau berperang kegagahan keberanian Rasulullah. Pokoknya nggak ada yang melawan. Nah, itu namanya al-fadilah. Semuanya adalah sudah azan ya. Semuanya adalah kelebihan yang dimiliki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, kita buka pengajian kita dengan muqaddimah tentang bagaimana peri kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Saya nggak tahu nanti apakah 2 pekan sekali ataukah sebulan sekali atau sepekan sekali, nanti saya ikut aja dengan ininya. Apa pengaturannya ya Pak Haji. Insyaallah nanti mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menambah cinta kita kepada baginda Rasul. Apa yang kita bahas ini mudah-mudahan menjadikan kita mendapatkan kesempatan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.